Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Kali ini kita mau ngobrol bareng YouTuber Kiflife asal Semarang yang ganteng dan punya jutaan subscriber itu. Tidak hanya itu, ternyata Masya Allahnya dia sudah mu'alaf. Nah, udah tahu dong siapa lagi kalau bukan Delvano Karies. Kabarnya Delvano baru saja menikah dengan Namira, selebgram cantik asal Bandung. Penasaran kan bagaimana perjuangan mualaf Delvano dan kisah cinta mereka berdua? Yuk, simak kisah mereka hanya di Cerita Untung. Waktu itu juga aku itu udah mulai nggak punya agama, kayak ateis sama agnostik? Agnostik ya, Udah agnostik ya? bahasa gaulnya agnostik gitu. Kayak tapi pernah nggak sempat juga mempertanyakan eksistensi Tuhan, kayak bener ada nggak sih? Ada nggak sih Iya, gitu? dulu selalu mempertanyakannya kalau misalkan Tuhan itu ada, kenapa agama banyak? Akhirnya aku kayak keluar dari agama yang dulu tapi nggak mau meluk Islam. Tunggu dulu, aku mau belajar agama lain dulu gitu. Lo buat pastiin gitu ya. Waktu belajar agama lain, didorong lagi ke Islam, Bahkan spesifik ada di suatu kitab, ada nabi yang berdoa, saat berdoa mereka mengangkat tangannya, Allah Maha Besar gitu. Dan ada sujud Aku dulu gitu. iya, ada sujud. Ini kenapa Islam sih gitu, kayak tadinya sebel karena dulu aku benci banget sama Islam. Bahkan orang yang selalu aku hina itu adalah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang ini sesuai dengan permintaan teman-teman yang masuk juga ke kolom komen kita untuk ketemuin ini pasangan pengantin baru yang lagi anget ya gitu ya. Dua-duanya kalau nggak salah katanya cara ketemunya unik gitu, banyak yang baper gitu segala macam. Nah, kita akan ngobrol sama mereka nih. Tapi ternyata mereka bukan dari Jakarta, mereka tuh dari perpaduan Semarang dan Bandung. Dan mereka ini benar-benar datang dari Bandung untuk ke Jakarta untuk ngobrol sama kita. Makanya kita seneng banget ini suatu Emang mau honeymoon juga. Iya kali makanya ya. sekarang honeymoon Betul. juga bisa ketemu sama kita juga. Benar, kalau Siapa dari sih? Bandung ke Jakarta mereka harus karantina dulu 7 hari di Jakarta. Bukan, Pak. Masih satu negara. Iya. Masih ya. Oke, kita ketemu dengan Delvano dan juga Namira. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih lo sebelumnya Iya, udah mau sama-sama. datang ke tempat kita. Iya, sama-sama. Bener-bener dari Bandung ke sini loh. Aduh, senang banget. Waduh. Ini mereka ini nih banyak yang baper. Kita mau tanya dari mananya sebenarnya bikin baper. Tapi kalau boleh tahu ini kan udah berapa? 2 minggu ya? Kita 2 minggu nggak sih? 2 minggu. Iya, 2 minggu ya. Ah, beneran baru 2 minggu? Iya. Tanggal 13 Tanggal November, 13. besar Sekarang tanggal 1. Oh iya, baru tanggal 1. Iya, Oh. belum ada sekarang. Gimana? Menikah gimana sih? Ya masih. Kita tuh belum bisa komentar banyak karena masih ya enak doang kan kalau dari video. Jujur ya. masih unyu-unyu gitu. Iya, 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 Berapa iya. hari kan? Masih 2 Iya, minggu. iya, Kalau iya. tanyain gimana menikah? Ya cepat enaknya doang. Semuanya masih baik-baik Iya, iya, iya. gitu, indah-indah. Jadi tantangannya segala macam nanti baru keuji berapa Ya, minggu iya. gitu kan mulai. Harus. Tapi memang bagusnya ya sekarang ini harus dibumbuin terus dengan sesuatu yang romantis. Iya, iya. Aku kan belajar juga buat pernikahan, nanti menikah kayak gimana. Jadi aku kayak, oh kita tuh harus bener-bener walaupun kata orang nanti romantis itu cuma di awal-awal, nanti di akhir-akhir enggak. Tapi aku percaya karena romantis itu kita sendiri yang bikin. Jadi kayak Iya. gimana pun kita harus tetap romantis lah. Kayak harus Amin. gimana pun nanti udah lama pun kayak kita harus tetap berperilaku seperti ini, aku bilang sama dia gitu. Jadi kayak ya insya Allah semoga tetap jadi kayak pengantin baru terus gitu. Amin. Waduh, amin. Jadi nggak ada faktor luar yang bisa pengaruhi dalam ya? Iya, semoga ya, insya Jadi Allah. sesuatu maksudnya ini kan pernikahan di dalam, Mas. Maksudnya gitu, di dalam. Jadi ibaratnya kalau selama di dalamnya ini Senang. senang, insya Allah faktor luarnya mau coba kayak gimana bisa jalan. Iya. Tapi kita jangan ngomongin ke pernikahan dulu, masing-masing dulu. Ini kan Masing-masing. unik ya, maksudnya dari masing-masing juga memiliki latar belakang story yang unik-unik kan. Ibaratnya Cerita hidupnya juga selebgram, luar biasa. YouTuber ketemu dua-duanya memiliki dua dunia berbeda tadinya gitu kan. Nah, kita mulai dari mana dulu? Namanya dulu atau Vano coba ya, Vano Vano dulu dulu. deh.
Ini soalnya menarik banget gitu ya. Pas kita awalnya tuh memang karena banyak banget yang masuk ke chat kolom chat kita, terus ayo dong Pak, iniin Vano sama Namira gitu. Kita Sejak kapan itu ya? Waktu kita wawancara. udah sering banget Waktu ya. kita wawancara mualaf dulu, awal mualaf. Nah, dari mualaf terus tiba-tiba juga langsung nikah. runjukin. Terus jadi kayak semakin banyak lagi gitu. Waktu Ya. kita wawancara siapa tuh? Dokter Kaisa waktu itu ya? Siapa? Pokoknya yang di mualaf gitu, kemudian di kolom chatnya langsung arahin ke Vano pada oh iya oke kita coba cari tahu. Kita mau tahu sebenarnya tapi namanya udah tahu Vano sebelum ini belum? Nggak tahu Nggak sama tahu? sekali. Nggak tahu Padahal sama sekali. suka nonton YouTube tapi kok nggak tahu gitu. Oh Itu iya. Kif Live itu nggak Nggak nonton tahu. juga. Wah, Tapi dulu cewek pernah gitu. mungkin ya dulu nonton satu video tapi nggak tahu kalau itu tuh Vano. Vano. Oh. Dan itu Dulu tuh ini siapa yang mandi kira? Oh iya orang lain aja Dia karena ngeliat kan satu video satu viral, video kan ada ingat video videonya prank. gitu. Terus kayak pas dilihat, "Wah, ini aku pernah nonton ini. Oh, ternyata kamu." gitu. Oh ya ampun. Terus kalau Vano sendiri pernah lihat Namira sebelumnya? Nggak pernah juga, sama sekali nggak pernah. Bahkan kalian ini sama-sama di dunia per-onlinean di Iya. sosial media gitu. Beda platform ya, beda platform. Beda apa ya, beda garis gitu loh, jadi kayak Oh. oh ternyata ada dia pun kayak gitu, oh ternyata ada Vano gitu. Oh, mungkin Namira kan fashion, Iya. kosmetik Ya, atau apa beauty bukan, lah gitu ya. bukan akulah gitu. Oh iya, bisa aja. Tapi awalnya Vano ini kan YouTuber horor ya, maksudnya salah satunya kan kontennya horor. Kemudian heboh ketika tiba-tiba jadi mualaf gitu. Ini gimana sih ceritanya nih? Ini asumsinya mungkin banyak yang baru mengenal Vano sama Namira sekarang. Awalnya kenapa milih mualaf tuh kenapa? Ceritanya. Jadi ceritanya kalau panjang, ceritanya itu panjang banget. Jadi Yang panjang itu diperingkas. Pokoknya tuh dulu aku tahun 2016 itu udah main YouTube. Terus di situ kayak ngerasain perubahan hidup kan, dari zaman dulu susah banget, akhirnya bisa nyari rezeki sendiri gitu, bisa kerja sendiri pun lewat YouTube ini. Terus waktu itu juga aku itu udah mulai nggak punya agama, kayak Ketika ateis sama agnostik. agnostik ya, Bener, kayak agnostik ya. bahasa gaulnya agnostik gitu. Kayak tapi pernah nggak sempat juga mempertanyakan eksistensi Tuhan, kayak bener ada nggak sih? Ada nggak sih? Iya. Dulu selalu mempertanyakannya kalau misalkan Tuhan itu ada, kenapa agama banyak sih ya, pertanyaan-pertanyaan normal iya, anak-anak iya. yang lagi cari tahu lah gitu. Terus akhirnya nyari agama yang mana sih yang bener, kok banyak. Terus aku kayak ini agama banyak, tapi aku selalu yakin kebenaran itu pasti cuma satu. Nggak mungkin si A benar, si B benar, si C benar, terus semuanya benar. Buat aku bohong banget, nggak mungkin karena kalau Ribut nanti tuh. iya ribut kalau benar semua. Pasti si A benar, ini kebenarannya. Yang kebenaran sejati pasti cuma satu, yang lain cuma pembenaran. Aku dari dulu kayak gitu. Mana nih yang kebenaran sejati, yang mana? Terus aku cari-cari terus kayak aku belajarin semua agama yang ada di Indonesia, bukan yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia aku belajar. Jadi aku samperin teman-temanku yang agama ini, aku samperin. Bahkan aku baca kitab-kitab mereka, dikit-dikit baca kitab mereka. Bahkan aku baca kitab agama yang dulu juga aku baca. Dan saat aku belajar agama-agama mereka, justru itu kayak nganterin aku ke Islam. Karena apa yang diajarkan, yang aku pelajari, yang diajarkan ternyata Islam banget gitu loh. Jadi kayak, loh ini kok Islam banget, ini kok Islam banget. Terus aku punya ilmu tentang Islam itu di tahun 2017-2018 aku udah paham banget Islam. Bukan paham banget, aku udah tahu gimana akidahnya Islam itu gimana gitu. Cara menyembah mereka, terus gimana sih Islam ini. Aku udah paham banget tahun 2018. Cuman saat aku udah paham 2018 Tapi bahkan belum mulai ya? belum mau masuk Islam. Nah. Bahkan saat aku ketemu temanku yang itu lagi kufur, lagi imannya lagi melemah, terus dia keluar dari Islam. Oh, dia malah Keluar, ada temanku Islam keluar dari Islam. Di tahun 2018 ngobrol sama aku bilang, "Ngapain kamu keluar? Kamu tuh udah di agama yang benar, kamu udah di agama yang ini." Bahkan aku yang menguatkan dia untuk kembali sholat lagi, untuk kembali ke Islam lagi. Akhirnya dia hijrah lagi ke Islam. Tapi saat aku mengingatkan dia, aku belum mau meluk Islam, sama sekali belum mau. Kenapa? Ya itu sekarang aku sadar, oh ternyata yang bikin kita masuk Islam itu bukan ilmu, bukan kekayaan, bukan apapun, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu aja yang bikin kita masuk Islam. Nah, saat itu kenapa aku nggak mau masuk Islam tahun 2018 itu, aku takut banget saat aku syahadat. Buat aku syahadat itu bukan cuma kata-kata, tapi itu pengikraran di mana aku harus
harus menerima konsekuensi dari agamaku yaitu sholat. Dan aku takut banget saat aku syahadat. Aku takut saat syahadat cuma di depan manusia. Aku sadar saat syahadat aku tuh sedang berkomitmen bukan dengan manusia tapi dengan Allah. Saat aku berkomitmen dengan Tuhanku nanti dan dia mewajibkan aku untuk sholat 5 waktu, tapi aku belum mau sholat, aku takut cuma syahadat aja tapi aku nggak mau sholat. Buat apa? Aku mau saat aku syahadat aku benar-benar berkomitmen sama Tuhanku, iya sama ikutin semua, nggak mau kayak syahadat terus nggak sholat. Terus buat apa? Kan ini komitmennya bukan sama manusia, sama Tuhannya. Aku nggak mau. Akhirnya lagi lah hidupnya balik lagi ke hidup yang nggak bener lagi, bla 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 bla, semakin jauh dari agama malah. Tapi di tahun 2019, di antara 2018 sampai 2019 selalu ingat yang namanya mati, lagi-lagi ingat yang namanya mati. Kayak kalau mau tidur, ini kalau misalkan nanti malam mati gimana gitu, pasti aku mati, dan kapan nggak tahu, dan pasti tapi mati. Ntar kalau mati, padahal aku tahu semuanya, aku tahu kebenarannya, tapi aku tidak mengikrarkan apapun. Kalau nanti malam mati, semuanya terlambat. Aku nggak bakal bisa apa-apa lagi. Aku nggak bakal bisa, saat semua terlambat, bertobat pun udah telat. Kalau misalkan aku itu nggak tahu kebenaran, mati malah nggak apa-apa, kayak aku nggak tahu kebenaran, ya udah. Ini aku udah tahu yang benar yang mana gitu. Aku udah sangat yakin kalau Islam itu agama yang benar gitu. Tapi saat aku takut sama kewajibannya sebenarnya. Iya, takut sama kewajibannya, takut malas gitu. Takut malas, takut nggak bisa konsisten, takut nggak bisa nggak bisa. Udah syahadat, udah sok-sokan yuk Islam, tapi nggak mau sholat gitu kan, takut. Akhirnya tahun 2019 itu di mana akhir November. Di bulan aku nikah kemarin juga, sama 2 tahun pas kan aku nikah. Terus 2019 November itu aku lagi ngelakuin, pokoknya lagi ngelakuin maksiat. Lagi nggak inget mati, lagi nggak inget Tuhan, lagi nggak inget apapun. Malam-malam jam 11, tiba-tiba setelah ngelakuin sesuatu, aku tiba-tiba di hati tuh kayak pengen sholat. Terus aku langsung telepon temanku, namanya Benny. Aku kenal temanku yang agamanya baik gitu kan. Oh Benny, yang agamanya baik buat aku sholat ya, yang sholat 5 waktu gitu. Karena tolak ukur orang Islam kan di sholatnya. Aku hubungin orang yang aku tahu sholat terus 5 waktu gitu. Aku hubungin, Ben, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Aku minta tolong buat diajarin sholat. Terus temenku, wah, dia tahu aku kayak gimana gitu. Aku tuh orang yang paling bebal, nggak mau disuruh beribadah, nggak mau disuruh sholat dan lain-lain. Dia langsung jam 11 malam ke rumah, langsung ngajarin aku sholat. Dia datang ngajarin sholat, jam 3 udah bisa sholat ya. Dia belum bisa, maksudnya udah bisa gerakannya, udah hafal lah. Terus wudunya gimana nih? Gini. Gimana mau sholatnya? Mau. Akhirnya memutuskan untuk sholat subuh di masjid pertama itu. Oh itu langsung sholat. Abis syahadat dulu. Abis maksiat gitu yang kan tadi kata Fano. Terus abis itu diajarin sholat, subuhnya langsung dipraktekin? Iya. Oh oke. Aku gini sih waktu mau sholat ya mau. Oh syahadat. Aku syahadat. Tapi bentar. Katanya kalau ya ini aku ngomong aja lah. Tapi katanya 40 hari nggak diterima, aku bilang gitu. Karena aku belajar Islam juga. 40 hari katanya nggak diterima. Udah kamu udah syahadat, dosanya udah hilang, bisa sholat. Langsung syahadat, langsung ke masjid, belajar wudunya masih ngeliatin gitu, masih nyontoh terus sholat. Itu sholat pertama kali. Jadi kayak setelah itu kayak ya udah kayak rasanya kayak ya bener kayak nikmat iman tuh. Aku waktu itu pagi itu ngerasain tuh gila, ini rasanya kok enak banget kok. Pantesan ini rasanya belum pernah aku rasain seumur hidupku. Sebelumnya tuh kayak tiba-tiba aku rasain 25 tahun hidup. Itu waktu umur 25 tahun hidup terus ngerasain yang namanya nikmat iman. Itu kayak oh ini pantesan orang-orang kok pada lebay-lebay dulu. Ternyata kayak gini gitu. Sampai insya Allah sampai detik ini. Penasaran ya, kan kamu tadi bilang kalau udah semua kitab kamu pelajarin, semua agama kamu pelajarin dan semua menjurus ke sana, pasti kan ada satu atau twist yang paling ya. Twist yang paling bikin kamu ngerasa. Tadi waktu si Fana bilang kepengen mualaf, tapi kan takut nggak komit gitu kan, takut dengan kewajiban. Sebenarnya bukan cuma buat Fana doang, banyak orang kepengen belajar ngaji lagi atau hijrah deh ibaratnya kan, pengen cuma takut nanti
takut sama kewajibannya kan sebenarnya gitu kan banyak. Sebenarnya kalau dijalanin nggak ribet-ribet itu, seberat itu, nggak gitu, seberat Pak. itu kan. Cuma ada bisiknya nggak jadi gitu. Tapi kalau dijalanin malah sebenarnya ya ketemu aja sih nikmatnya masing-masing ketemu caranya kan. Tapi tadi yang bikin Vano poin jadi apa sih yang paling ini nih gitu? kan ada Twist. macam-macam. Nah, yang paling banget yakin Plot twistnya gitu ya. akan apa gitu. Misalnya ada pengetahuan ada mengetahui sesuatu fakta apa atau Macam-macam, soalnya kita ngobrol sama teman-teman yang mualaf juga, ada yang ngelihat kulhu ya, apa namanya? Al-Ikhlas. Ada Ketika yang- dia ngebuka Al-Quran pertama, kenapa Al-Ikhlas yang pertama dilihat gitu. Karena kan buka dari kiri pas ya. buka Nah, kan misalnya Al-Quran tuh kan sebenarnya kita buka dari kiri kan. Benar dari sini kan. Ya, dia terus- bukanya dari kanan. benar. Orang Dia tahu. bukanya karena nggak tahu cara Buku buka. Indonesia lah ya. Langsung itu gitu. Langsung ada Al-Ikhlas itu. Benar. Ada yang gara-gara pandemi, dokter gara-gara pandemi lihat kok semua peraturan kesehatan itu sebenarnya sunnahnya orang Islam kan. Iya. Gitu. Nah, Tentang bersiwak dan lain-lain ya. bersiwak pakai itu kemudian nggak bersentuhan segala macam-macam gitu Gara-gara kan. ini gara-gara Macam-macam ngeliat lah. kenapa sih orang pakai cadar gitu, kok lebay banget sih. Ada salah satu musisi yang justru pada saat dia lagi pakai obat, inget gak? Pakai obat kemudian pas lagi maghrib ada azan nih, kok enak banget ya gitu. Ada juga inget gak gitu. Jadi macam-macam sih sebenarnya, macam-macam polanya. Kalau Vano pas apa tuh? Kalau aku waktu justru aku tuh dapat apa ya? Dapat wah gitu ya, bukan karena mempelajari Islamnya, tapi mempelajari agama lain. Justru mempelajari agama lain. Iya. Mempelajari agama lain, terus mau nggak mau kok didorong ke Islam Kok kesini terus, gitu iya ya? kok ke Islam terus gitu. Belajar ini kok ke Islam, belajar ke sini kok ke Islam. Loh ini kok bicarain Islam, ini kok bicarain Islam, kok bicarain Islam. Gitu. Jadi aku ini dulu tuh aku punya agama, aku kayak apa ya, soleh di agama yang dulu tuh. Oke. Aku taat di agama yang dulu, sangat fanatik di agama yang dulu. Mungkin dia lama-lama kalau pakai hijab juga pasti kan? Iya gitu. Aku keras banget di agama yang dulu gitu. Nah, tapi semakin aku belajar agama yang dulu, bukan dengan apa ya, bukan dengan buat aku apa ya, semua itu harus didasari dengan ilmu. Kalau kita mau kalau di Islam kan juga kalau melakukan amalan harus ada ilmunya kan gitu. Sama. Dulu aku saat melakukan amalan, ternyata aku nggak punya ilmu. Tapi saat aku belajar ilmunya, itu didorong ke Islam malah gitu. Kayak, aku pengen belajar ini untuk semakin soleh di sini. Waktu aku belajar, kok malah didorong ke Islam gitu. Nah akhirnya aku kayak keluar dari agama yang dulu tapi nggak mau meluk Islam. Tunggu dulu, aku mau belajar agama lain dulu gitu. Lo buat pastiin gitu ya. Waktu belajar agama lain, didorong lagi ke Islam, Bahkan spesifik ada di suatu kitab, ada nabi yang berdoa, saat berdoa mereka mengangkat tangannya, Allah Maha Besar gitu. Dan ada sujud dulu gitu. Iya, ada sujud. Ini kenapa Islam sih gitu kayak. Tadinya sebel, karena dulu aku benci banget sama Islam. Bahkan orang yang selalu aku hina itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu selalu aku hina setiap saat. Bahkan kalau ada ketemu orang di Islam itu yang pertama aku, wah Islam. Apalagi kalau Islamnya taat, seneng banget tau. Karena di situ aku bisa ajang untuk membodoh-bodohi dia. Dulu Ajang nyinyirin ya? Ajang coba sekarang Nabi Muhammad gini. Dan aku senang banget kalau ketemu orang Islam di Indonesia banyak yang nggak paham tentang nabinya sendiri. Akhirnya enak buat nyerang. Buat nih. Akhirnya dia karena dia tidak paham dengan agamanya sendiri, empuk banget. Dulu aku suka nyerang orang gitu-gitu. Ya akhirnya dari situ, dari suka nyerang juga aku semakin belajar Islam juga. Kan kalau mau nyerang harus belajar dulu kan. Kalau mau nyerang kan kita harus punya ilmunya dulu nih tentang apa yang mau diserang. Semakin belajar malah semakin ya itu. Berarti lah agak mirip gitu ya. Iya. Dulu gue kerjanya tuh kalau ketemu temen gue yang ngaji nih, gue ajakin debat mulu. Ya, kan? Gitu, ajakin debat, tapi gue siapin dulu nih kartu trufnya. Materi gitu. kan? Gitu. Akhirnya belajar kan? Benar, ini terlalu berlebihan loh ininya agamanya terlalu gimana gitu kan suka gitu. Tapi bisa dibilang emang Vano tuh kritis banget ya. Maksudnya ya kayak gitu tuh tetap nyari tahu juga walaupun. Tapi bahaya bang untuk orang-orang kritis kalau jadi Islam bahaya. Nanti jadi meluk. Iya. Gitu ya. Jadi Karena- cinta kan. Masya Allah benar. Karena ada insya Gue Allah. ya pelajari ini, dipeluk kan akhirnya. Oh, bener langsung ada buktinya di sini ya. Masya Allah. Nah terus ketika nih Vano kan udah meluk agama Islam gitu ya, udah mualaf gitu, terus udah berarti kan udah ngikutin semua aturan yang ada gitu. Istilahnya bukan cuma syahadat doang seperti yang Vano bilang, termasuk yang aturan ajarannya semuanya kan pasti harus dipahami dan dijalani juga.
Nah, setelah Vano ngerasain gitu, terus ketemu sama orang-orang yang mungkin Vano selama ini kemarin sempat nyinyirin, terus Vano ketemu, terus mereka gimana ke Vanonya? Mereka tetap seneng kok. Mereka tetap seneng. Nah, aku sukanya baiknya dari orang Islam ini adalah dulu aku kayak lebay banget ada orang. Dulu dibully juga tempat ketemu happy. Iya, aku salutnya sama orang Islam adalah saat ada orang yang akhirnya satu iman dengan mereka benar-benar nganggep saudara gitu, kayak dipeluk beneran. Aku salut banget aku terharu banget waktu aku mualaf, semua orang meluk aku kayak ada sampai nangis, ngapain gitu kan, aku kayak ini ngapain kok sampai nangis gitu. Kayak ternyata di agama ini keren banget, sampai persaudaraan antar muslim aja bener-bener ini kalau sama orang muslim kayak gini. Jadi kayak aku salut juga sama teman-teman yang dulu aku hina dan lain-lain, sekarang malah mereka senang juga aku masuk Islam. Gitu. Nah itu kalau dari teman-teman, kalau keluarga? Ya kalau keluarga kan masih banyak agamanya yang berbeda. Jadi kalau mamaku dulu pertama aku masuk Islam nangis banget. Tapi sempat bilang nggak sebelum memeluk Islam gitu, sempat bilang nggak izin dulu atau apa, atau langsung aja? Iya, enggak, aku izin dulu sama mama. Jadi kayak kita bangun tidur tiba-tiba aku ke dapur, aku bilang sama mama, "Mah, Vano mau masuk Islam ya," gitu. Mamaku langsung nangis banget, langsung masuk kamar nangis banget, udah berhari-hari nangis ya. Tapi mama cuma pesan satu, saat kamu udah memutuskan sesuatu, udah memeluk sesuatu, jangan main-main sama apa yang kamu peluk. Kamu harus taat di situ, kamu harus benar bertakwa di situ. Kamu harus benar belajar ilmu dari agama itu. Jangan cuma kamu main-main aja di situ. Siap. Gitu. Keren. Tapi dikasih tau nggak ke mama bahwa salah satu syarat masuk surganya Vano kalau berbakti sama mama, iya. Walaupun mama juga non muslim. Iya. Mama tahu, mama dulu muslim soalnya. Oh begitu. Iya. Oh mungkin Vano juga keluarga ada juga kan? Aku lahir muslim. Oh lahir muslim? Lahir muslim. Oh. Dulu waktu kecil. Ini unik sih. Jadi emang nggak balap juga, dulunya juga muslim. Iya. Cuman aku tumbuhnya di keluarga yang berbeda, agama ya, yang berbeda. keluarga muslim, aku lahir muslim, umur 7 tahun kayak aku pindah. Ya anak kecil sok tau lah pindah gitu. Ya, jadi kayak pindah akhirnya udah dari kecil, berarti dari kelas 2 SD itu udah pindah agama. Ya karena kan belum begitu memahami Jadi main pindah akhirnya ya bisa dibilang dari kecil bukan muslim, bisa dibilang kayak gitu, karena waktu kecil juga belum ngerti. Dia belum balik juga kan. Iya, belum balik juga. Nah ini kalau Namira nih, sebelum kenal sama Vano lah ya, mungkin pas lagi dekat, karena kan mereka tuh semi ta'aruf juga lah gitu ya. Ini sempat diutarain juga cerita ini tuh sempat terucap dengar langsung dari Vano atau kamu search sendiri di YouTube gitu? Dengar langsung, karena aku juga nggak cari tahu tadinya. Terus bilang sendiri, Mas Vano bilang sendiri kalau aku tuh mualaf loh, aku tuh ini loh, aku tuh ini lah gitu. Jadi kayak kan aku kan dari keluarga yang muslim semua, jadi waktu pas pertama kali mau ngenalin dia tuh agak ragu gimana nih, apalagi mualafnya kan baru 2 tahun kan, kayak jadi disetujuin nggak ya gitu. Tiba-tiba datang Bun ini ada yang mau nikahin, terus mualaf, terus kan kayak kan udah kelihatannya kan kayak bad boy gitu kan OOTD-nya, terus kayak aduh gimana nih meyakinkannya gitu. Tapi ya alhamdulillah lancar sih. Tapi diceritain juga dari awal gimana cara mualaf. Akhirnya baru aku searching sendiri. Soalnya mau itu nanti pasangannya mau muslim udah puluhan tahun juga belum tentu bisa jadi imam juga kan. Ya. Karena dari lahir dia justru nggak belajar, karena cuma terima doang kan gitu. Iya. Kalau dapatnya karena ditemuin kan, karena dia discovered gitu, menemukan sesuatu. Kalau nemuin sendiri kan kayak something gitu kan, nemuin sendiri. Beda. Dan keren juga, Vano tuh pernah bilang juga ya di YouTube-nya bahwa ya tadi Vano tuh bukannya Vano yang nyari-nyari tahu tentang Islam, tapi Allah yang selalu istilahnya ngajakin Vano tuh untuk berada ke situ gitu kan. Karena Allah tuh sayang banget sama Vano. Iya, itu kata-kataku. Aku selalu percaya bahwa Allah tuh sayang banget sama aku. Karena aku kayak suka bertanya-tanya, detik ini saat kita duduk di sini, jutaan orang di luar sana tuh nggak sholat, jutaan orang di luar sana tidak Islam, dan jutaan di luar sana itu tidak seburuk aku dulu. Tapi kenapa aku yang dipilih Allah untuk masuk ke agama ini? Kalau bukan Allah yang sayang sama aku, itu nggak mungkin. Kayak kenapa aku? Kenapa bukan mereka? Kenapa aku yang dikasih Allah untuk merasakan nikmat ini? Jadi aku selalu percaya bahwa Allah sayang banget sama aku. Sudah merinding. Benar. Asli. Maksudnya kita tuh
kita sih ya pasti semua orang pernah nakal, pernah bandel ya. Sebandel-bandel gitu kok kita yang dipilih gitu Nah, kan. iya kan? Gitu kan. Kenapa ya? Terus Vano udah mulai belajar apa aja? Maksudnya kayak Al-Qur'annya, ngaji gimana? Kan pasti semua kan step ya, step Iya, by dari step awal. gitu Proses. pasti kan proses gitu. Nah, yang Vano benar-benar Vano istilahnya matengin banget tuh Di mananya? di mananya? Kalau dulu aku kan masuk Islam, aku ngerasa aku bodoh banget karena anak-anak kecil udah bisa ngaji gitu. Aku alif ba ta aja belum bisa waktu itu kan. Tapi waktu pertama pasti Iqra dulu kan, Iya. baca dulu, belajar baca, Iqra lagi a ba ta gitu. Setelah itu tapi aku sambil belajar tetap belajar akidah, belajar apa? Pokoknya dulu aku langsung memutuskan aku harus belajar lebih keras daripada teman-temanku karena aku nggak tahu apa-apa di sini dan teman-temanku udah banyak tahu. Akhirnya aku memutuskan buat di Semarang ada kajian gitu. Aku ikut kayak ada komunitas juga Cah Hijrah gitu. Terus aku Ustaz Jopi berarti. ya aku langsung tapi aku nggak ikut komunitas itu. Ya cuma ikut kalau ada kajian. Iya ada kajiannya. Jadi aku kayak Minggu kajian di sini, Senin kajian di sini, Selasa kajian di sini, Rabu kajian di sini, Kamis kajian di sini. Dulu hampir tiap hari kajian. Jadi kajian gitu. Terus akhirnya belajar terus, belajar akidah, belajar Iqra. Tapi kan kalau kita memang bekalan sih ya, maksudnya jadi Modal, untuk ya. apalagi untuk yang sering mencari tahu kan. Iya, Ketika betul. mencari tahu kemudian klik ke itunya. Dulu kan pernah juga tanya ke yang zamannya masih debat gitu. Kenapa sih ribet banget gitu ngejalanin Islamnya kayak kita yang santai aja kan gitu kan. Ya Islam juga peraturannya banyak gitu. Ya, jadi ribet banget. Justru kalau yang ngasih peraturan tuh ribet berarti sayang banget sama kita kan gitu. Iya betul. Jadi berarti memang itu jangan sampai ke sini, jangan sampai ke sini, sampai ke sini, jangan sampai ke sini karena saking sayangnya gitu. Berarti emang yang paling niat, yang paling mengetahui pikir nih orang bisa juga jawab benar juga ya. Nanti berasa gitu. Tadinya kan kita pikir yang mau yang asik aja gitu kan. Nah, tapi kan tadi kalau Vano bilang kan dari versi sebelum mualafnya nih, Vano bilang bahwa berat banget nih kayaknya untuk ngejalanin sholatnya, ibadah-ibadahnya gitu. Nah, ketika Vano udah berada di situ, berat juga nggak sih ninggalin sesuatu yang kemarin-kemarin dilakuin? Enggak, justru kemarin yang nggak bener itu Aha. untuk ditinggalin berat atau enggak? Enggak, karena apa ya? Karena insya Allah alhamdulillah enggak. Jadi kayak waktu aku ninggalin itu kayak aku tipe orang yang kalau misalkan ngelakuin sesuatu nggak mau Nggak mau pelan-pelan, bukan nggak setengah-setengah nggak masalah karena nanti bakal sedikit-sedikit, cuman nggak mau pelan-pelan. Kayak orang udah pelan-pelan dulu, kan kamu masih mualaf, masih belajar, nggak usah ini dulu, nggak apa-apa. Kalau balik lagi ke sana nggak apa-apa, nanti bisa taubat lagi. Nggak, kalau misalkan ini haram, diharamkan sama Allah, yang halal yang mana udah jelas, yang haram mana, yang halal mana. Masa kalau misalkan udah masuk Islam, nggak apa-apa keharam sebentar, masa kayak gitu. Jadi aku kalau waktu ninggalin kayak alhamdulillahnya dipermudah sama Allah. Nah, ini pas kemarin nikah juga gimana tuh keluarga? Keluarga mama tuh aslinya susah sama kalau misalkan ditunjukin mah ini ya aku mau nikah sama ini, mama susah karena mama tipikal yang harus apa ya, mama tuh saudaraan banget gitu orangnya, jadi kayak harus kenal dulu gitu. Oh. Nah apalagi aku Ini kan bener-bener dunia yang beda, nggak pernah kenal sebelumnya. Iya. langsung Nikah gitu, gitu. "Pak, aku mau nikah." "Lah gila kamu, belum ketemu mau nikah." gitu. Nggak apa-apa itu. Usia berapa sih kan? Aku 27. 27 27 sekarang. Kalau Namira? 19. Wah, sama pas aku nikah. Oh iya? Om-om juga. Sama Om Arif. Ntar segini lah, jangkanya segini juga nih. ntar. Iya benar-benar. Oh, umur 19. Nah, berarti Vano tuh ketika udah mualaf masih tinggal sama orang tua atau udah? Masih. Oh, berarti dengan keyakinan yang berbeda di satu atap gitu, Iya, sama tapi Mama. saling menghormati. Nggak, aja. di rumah tiba-tiba azan kan? Mama. Justru aku kalau latihan azan di rumah, Oh. mama yang ngoreksi, apa mas falas gitu masih jelek, lagi. Lah, Gitu. iya benar. Iya. Keren banget mamanya. Benar asli Gitu, keren. gitu, mama kayak Keren gitu. banget mamanya. Bahkan kalau misalkan aku lagi ngapalin surat, mama bilang kayak, nggak gitu, gini loh, mama masih hafal, gitu. Jadi kayak, Mama tuh iya dulu namanya. Iya. masih hafal, Iya. jadi bahkan masih banyak hafalan. Oh ya, terus Vano katanya Sama juga papa udah- gimana papa? Papa udah nggak sama aku lama, dari aku SD udah nggak bareng sama aku hidupnya. Yang sebenarnya kalau sama mama sama papa yang beda kayak kan tadi papa gitu. Iya, tadinya papa. Tadi papa kan? Tadi papa ya udah. Oh gitu. Oh, oke. Siapa tahu nanti mama jadi mualaf apa gimana. Ya, kita doain Iya, ya, iya. semoga insya Allah. Intinya hidayah itu kan oleh ngasih. Iya betul. Jadi ya kita doain aja yang terbaik, mudah-mudahan dibukakan hatinya, Allah kasih hidayah insya Allah ya. Amin. Nah terus katanya Vano juga udah umroh. Udah 3 bulan setelah mualaf. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Enak banget.
Cuman saat itu, Aha. ya tadi makanya aku selalu ngomong Allah sayang banget sama aku. Kayak banyak orang yang sama dari kecil belum diundang sama Allah ke sana, aku 3 bulan langsung diundang gitu kayak Kok bisa kesana gimana? pengen banget jadi kayak Emang apply sendiri apa ada yang sendiri. Apply sendiri. Sendiri. Lah. Berangkat sama siapa? Tadinya mau sendiri. Heeh. Sendiri kan ada teman, udah sendiri lah, sendiri. Tapi tiba-tiba ada temen, no, aku temenin. Jadi 2 orang doang. Aku sama temenku 1. Berarti paspor itu udah langsung ganti semua dong? Karena kan kalau misalnya Nah, religionnya masih KTP ku itu dari kecil Islam. Oh. Jadi ada cerita lucu dulu waktu semua satu kakak ganti agama, cuman 1 yang error punya aku. Punya aku nggak keganti sendiri. Jadi semua pindah agama, tapi aku nggak kecantum loh. Ini gimana kok aku nggak udah masuk? kayak diatur Udah di semua booking ya? gitu Iya. Oh yang ini Soalnya Allah udah tahu kalau aku tuh malas ribet orangnya. Malas ngurus-ngurus gitu. Tapi waktu kesana sendiri pernah ada bayang nggak sih pengen ngajak mama gitu? Iya, waktu di depan Ka'bah berdoa aja cuman itu kayak ya Allah, pengen banget sama keluarga bareng. Mano, kita aja ya jujur ya, ketika aku pun pertama kali nginjakin kaki umroh gitu ya untuk di sana gitu, ngelihat Ka'bah pertama kali tuh, ya Allah itu benar-benar merinding, nangis kan. Kita dulu pas masuk ke Haram tuh, Masjidil Haram, kan kita baru naruh sendal nih, kan Ka'bahnya tuh kan udah kayak kelihatan dikit tapi Iya, udah iya, cuma iya. tiang-tiang gitu kan. Itu juga kayak ya Allah udah gitu. Kalau Fano gimana? Justru waktu pertama melihat Ka'bah nggak ngerasa kayak gitu. Karena mungkin orang Islam itu rindu Ka'bah dari kecil. Iya. Kalau aku nggak rindu Ka'bah dari kecil. Oh, karena nggak tahu. Tadinya ya. asing kan? Asing, karena itu asing. Jadi waktu datang kagum aja, sekedar kagum. Tapi yang aku sangat rindu justru bukan di Ka'bah waktu kemarin, tapi saat di Masjid Nabawi. Waktu di makam Rasulullah itu aku kayak aku ngerasain sesuatu yang bener-bener keren di hatiku tuh bukan saat di Mekah justru tapi di Madinah. Karena yang aku rindukan, sosok yang aku rindukan, yang aku belajar tentang dia, yang aku berusaha mencintai dan akhirnya aku mencintai. Aku datang di rumahnya, bekas rumahnya. Jadi kayak itu yang berkesan waktu aku duduk di Masjid Nabawi kayak Rasulullah pernah menginjakan kaki di sini. Rasulullah pernah lewat Kayak di sini. depan nih, Rasulullah pernah di sini. Rasulullah pernah di sini. Ya Allah. Jadi kayak tempatnya ya, kalau kita pengen ketemu idol ya, ini di rumahnya iya, idolnya. di rumah idolnya gitu, di rumah Mungkin idolnya. juga karena kamu pernah ngomongin itu juga, Iya, maksudnya nah. Rasulullah juga Nah, gitu kan, iya. jadi kayak makin Iya, tuil gitu iya kayak bener. kakinya. Tapi waktu aku pertama kali umroh itu aku belum belajar banget Islam kan. Jadi waktu ziarah ke makam Rasulullah itu di sebelahnya kan ada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Kayak siapa sih Abu Bakar, Umar ini siapa di sini? Lo karena Gitu. belum Masih belum ngikutin ngerti, ya. baru 3 bulan malah belum belajar banget. Terus kan penasaran, kok ada orang ini, kenapa langsung belajar? Akhirnya kayak ya Allah, kenapa dulu aku kayak malah ini siapa sih malah gitu, ternyata beliau mereka ini adalah orang-orang luar biasa, orang-orang yang luar biasa hebat kan gitu kayak Masya Allah. kenapa dulu nggak ini gitu. Insya Allah. Kalau dia tahu gitu bahwa persahabatan atau satu community yang komplit itu kalau ada orang-orang seperti itu kan, Iya. yang sabarnya, yang pinternya, Tegasnya. yang punya Tegasnya. duitnya, yang beraninya, satu komplit itu. Jadi itu elemen-elemen yang, aduh, Kamu nangis nggak di situ? Iya, Pak Ilham. Aku nangis di Mekah sekali, di Madinah nangis. Oh gitu. Kamu nangisnya lebih ke Kalau di Mekah itu keinget orang tua dan keinget dosa aja. Tapi bukan yang lihat Ka'bah langsung nangis itu enggak. Cuman kalau di Madinah nangisnya karena itu, karena Rasulullah pernah di sini, di rumahnya Rasulullah kayak nggak tahu rasanya tuh kayak sayang gitu. padahal kamu istilahnya baru mengenal baru Iya. berapa bulan gitu, tapi kayak udah kok rasa ini kayak rindunya Iya. udah Iya. dari emang dulu gitu ya. itu masjidnya emang bikin betah ya? Iya Iya. betul. Abis sholat tuh kayak Kayaknya nggak mau keluar. di sini aja Iya, gitu, boleh belakang. Iya, Kayak waktu berjalan lambat situ ya. Iya, iya. Gitu kan, kayaknya abis itu biasa. Kalau Terus kayak cepet belum banget kenal. ya, tiba-tiba dari subuh Tiba-tiba udah pagi isya gitu lagi. ya. Isya Itu lagi. tempat tidur di masjid. Lu tiba-tiba udah pagi ya, lu nggak sholat, lu tidur. Ya tiba-tiba udah pagi lah. Gitu. Bapak, ini lagi serius Bapak gitu. Aduh, itu menarik ya. Dan unik ya, ini kan pasangan ini nih ibaratnya nih, masih 18, 15, 27 gitu ya. Dan kayak semacam apa namanya unyu-unyu gitu ya masih. Nah, kita sekarang ngobrolin tentang Namira juga nih. Nah, kita mulai Namira ada kepikiran taruh Nikah tuh. muda nggak? Gitu.
Pokoknya tuh aku sama dia, aku chat dia tuh assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus dia balas, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu Bandung? Iya, Iya. Terus akhirnya- aku nggak read, aku nggak balas lagi setengah tahun. Ya udah daripada ngobrol sama aku kasih kontak ayahku, bundaku, aku kasih kan. Karena biar ya udah ngobrolnya sama aku pun gak mau banyak ngobrol, karena aku pengennya yang nyambung sama orang tuaku oke gitu. Jadi daripada aku nyambung orang tuaku nggak setuju sakit hati lagi, nanti udah kamu ngobrol aja ke keluarga aku. Jadi langsung Berarti Vano langsung grup call sama ayah, kan ayah bunda kan beda kota kan, ayahku dinasnya di luar kota, bunda waktu itu di Bandung, jadi langsung grup call. Pas grup call Langsung ngobrol-ngobrol, ngomong. ngobrol langsung pengen Aku ngomong nanya. sama dia pokoknya, aku memang niatnya nikahin kamu. Gimana? Langsung dia bilang, Pertama kali Vano kan ke rumah ya, kemudian ngobrol sama mama gitu, kemudian kan Vano pulang gitu kan, terus kan baru pertama kali ketemu nih Iya. kan gitu, pas lagi pulang, udah ngeliat jauh, ngelakuin gini ya, dia